Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 30 Juli 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Keluaran bab 34 ayat 29 sampai 35 berbicara soal Musa yang turun dari Gunung Sinai untuk menyampaikan sabda-sabda Allah. Wajahnya bersinar-sinar sehingga umat merasa ketakutan. Musa dengan bijaksana menyampaikan hukum-hukum dan aturan yang harus ditaati oleh orang-orang Israel. Melihat muka Musa bercahaya, orang-orang Israel merasa takut. Tetapi Musa memanggil mereka, dan akhirnya mereka mendengarkan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada mereka. Dari bacaan Injil, kita akan mendengarkan dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Yesus menyampaikan perumpamaan kerajaan surga seumpama harta yang terpendam dalam sebuah ladang yang ditemukan orang, lalu harta itu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, ia pergi menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah menemukan mutiara itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya dan membeli mutiara itu. Saudari-saudaraku terkasih, Musa yang telah bertemu dengan Yahweh di Gunung Sinai turun dan wajahnya bersinar-sinar, sehingga umat Israel yakin bahwa Musa telah bertemu dengan Yahweh yang dilambangkan, digambarkan wajahnya bersinar-sinar. Sehingga sabda yang disampaikan Musa bukanlah perkataan Musa, tetapi sabda dan hukum-hukum dari Yahweh. Maka umat harus menaatinya. Dengan wajah yang bersinar-sinar, semakin nampaklah bahwa Musa menyampaikan sabda Allah, bukan sabdanya sendiri. Maka umat perlu mendengarkan dan melaksanakan perintah-perintah itu. Musa mendapatkan legitimasi dari Allah yang harus didengarkan, dipatuhi, dan dilaksanakan. Demikian pula gereja mendapatkan legitimasi dari Allah. Maka kita perlu mendengarkan suara gereja yang menjadi suara Allah.
kita dengarkan, kita patuhi, dan kita laksanakan. Kita menjauhi larangan-larangan gereja. Dari Injil, pesannya amat jelas. Orang yang menemukan harta yang tak ternilai harganya, rela untuk menjual segala hartanya demi mendapatkan harta yang terpendam di dalam ladang. Demikian pula mutiara yang indah akan dibeli oleh orang dengan menjual segala hartanya demi mutiara itu. Pertanyaannya adalah, bagiku, apa harta yang paling berharga? Harta yang tak ternilai itu. Bagi kita, pengikut Kristus, harta terbesar dan tak ternilai harganya adalah keselamatan dalam Yesus Kristus untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka kita diajak untuk terus-menerus mencari, mengarahkan hidup pada keselamatan itu, meskipun harus berkorban, menjual harta kita, harta duniawi, untuk mencapai harta yang tak ternilai, yakni keselamatan dalam Yesus Kristus. Itu berarti kita harus menggunakan harta duniawi ini untuk mencapai, mendapatkan harta yang tak ternilai, yakni keselamatan dalam Kristus. Bagaimana caranya? Yakni menggunakan harta duniawi untuk mewujudkan diri kita sebagai anak-anak Allah dan murid-murid Kristus yang penuh dengan cinta kasih. Maka semua harta yang berlawanan dengan cinta kasih, tindakan-tindakan yang melawan cinta kasih, harus kita jual, harus kita singkirkan, dan kita mencari harta surgawi, yakni keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maka pertanyaannya adalah, apakah aku sudah berusaha terus mencari harta surgawi, keselamatan dalam Kristus, meskipun harus menyingkirkan harta-harta duniawi untuk mencapai harta itu? Mudah-mudahan kita semakin sadar, yang paling penting bagi kita ialah harta keselamatan dalam Yesus Kristus. Semua yang tidak mendukung untuk mencari harta itu harus kita jual, kita singkirkan demi mendapatkan harta yang abadi, harta surgawi, keselamatan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita wujud nyatakan perjuangan kita untuk mendapatkan harta surgawi, merelakan harta duniawi untuk mencapai harta surgawi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami apa yang paling penting, harta mana yang kami cari dalam kehidupan ini. Bukan harta duniawi yang dapat habis, dapat hilang, dan dapat menjerumuskan, tetapi keselamatan dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang menjadi harta yang tak ternilai harganya. Semoga kami tetap Kau mampukan terarah pada harta itu,
agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap mencari harta surgawi. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, kadang bahkan hilang. Semoga kami tetap Kau yakinkan bahwa beriman kepadamu lebih penting dari harta-harta duniawi. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau untuk bantu mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk mengusahakannya, agar akhirnya kami tetap memiliki iman yang kuat, iman yang tangguh, iman yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari segala penyakit. Kalau kita sehat, orang lain sehat, sehingga semua orang merasakan sukacita. Terima kasih kepada semua saja yang telah terlibat dalam gereja lewat doa-doanya, lewat pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, pemberian karya, serta pemberian dana yang sungguh berguna untuk perkembangan gereja kita. Kepada ketua-ketua lingkungan, ketua wilayah, prodiakon, ketua paguyuban, kabit-kabit, timpel-timpel di PPH yang telah berusaha terus untuk mengembangkan gereja Akasaban Katolik dan Apostolik, saya mengucapkan terima kasih. Umat saya dorong terus untuk ambil bagian dalam karya-karya gereja lewat caranya masing-masing, agar akhirnya kita semakin Katolik dan semakin apostolik. Maka mari bersama-sama bergandeng tangan memajukan gereja kita. Kita terus tingkatkan partisipasi kita dalam gereja. UMK saya undang untuk ambil bagian dalam ekasi kaum muda besok Sabtu jam 7 malam di gereja, yang dilanjutkan dengan acara-acara di Mandala Graha. Orang tua saya dorong untuk mengikutkan serta anaknya dalam EKM ini. Mudah-mudahan kaum muda kita semakin kokoh kuat bersatu dan kelak siap menerima estafet kepemimpinan gereja kita. Maka mari bersama-sama kita berkontribusi lewat talenta-talenta yang kita miliki kepada gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.